Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan, salah satu tokoh di dalam psikologi, masih dalam psikologi analisis, yaitu Alfred Adler. Kita akan membahas aspek teori kepribadian dari tokoh ini. Nah, karena dia masih berada dalam ranah psikologi analisis, ada hal-hal yang membedakan secara umum perbedaan antara Freud dan juga Adler. Nah, misalnya kalau Freud, seperti yang telah kita pelajari, motivasi manusia itu lebih didasari oleh drive atau dorongan seksual dan juga agresi. Sedangkan kalau menurut Adler, tingkah laku manusia yang memotivasi manusia itu adalah dipengaruhi oleh eee, aspek sosial dan juga keinginan mereka untuk, striving for superiority atau striving for success. Striving itu maksudnya, usahanya dia untuk bisa mencapai superioritas atau mencapai sukses. Nah, hal yang lain lagi juga yang membedakan, manusia tidak memiliki pilihan untuk membentuk kepribadian, kalau menurut Freud, karena sangat didasarkan pada pengalaman masa kecilnya, itu kalau menurut Freud. Sedangkan kalau menurut Adler, manusia itu memiliki tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri. Jadi, eee, tidak melulu manusia itu dipengaruhi oleh masa lalunya, gitu. Kemudian yang berikutnya, tingkah laku saat ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu seperti yang tadi disampaikan. Kalau menurut Adler, tidak hanya masa lalu, tapi juga dipengaruhi oleh pandangannya atau keinginannya apa yang akan dia lakukan terhadap masa depannya dia, gitu. Nah, yang terakhir, kalau Freud itu sangat menekankan pada aspek unconscious atau alam bawah sadar. Sedangkan kalau Adler, menurut, dia, orang yang sehat secara psikologis adalah yang sadar tentang apa yang dilakukannya. Jadi, aspek unconscious-nya itu atau pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam unconscious-nya itu ketika dapat ditarik ke dalam aspek kesadaran dan dia tahu, alasan dari tingkah laku dia melakukan apa gitu misalnya, dari tindakannya, nah itu yang dikatakan cukup sehat. Nah, Adler ini dia lahir di Vienna, tahun 1870-an. Dia background-nya itu dia Yahudi, kelas menengah. Di masa kecilnya, secara fisik itu dia cukup, lemah ya dan pernah hampir meninggal di usia 5 tahun karena pneumonia. Dia anak kedua dari 7 bersaudara dan dia punya kecenderungan sibling rivalry dengan kakaknya Sigmund Adler. Sibling rivalry itu kayak, apa ya, sering berantem gitulah intinya sama kakaknya. Dia nggak akur sama kakaknya. Nah, dia juga merupakan inner circle-nya Freud. Jadi dia kolega dan juga sebenarnya teman dekatnya Freud, gitu. Nah, dia sempat pindah agama ke agama Kristen, Protestan di saat setelah Perang Dunia I. Nah, ini adalah bukunya, yaitu tentang, Study of Organ Inferiority and its Physical Compensation. Nanti akan banyak dijelaskan dan kemudian dia juga pernah jadi presiden, Vienna President of Vienna Psychoanalytic Society, tapi dia resign karena di masa itu, dia pernah berbeda pendapat dengan Freud, sehingga karena tipikalnya Freud itu kalau ada yang beda pendapat dengan dia, maka, seringkali terbawa ke dunia nyata gitu ya, artinya ya udah jadi, nggak akur gitu hubungannya, sehingga dia resign di situ. Dia sempat mengajar di Amerika dan menetap di sana di tahun 34 sampai, ketika dia meninggal. Nah, ini nanti adalah aspek-aspek dasar dari, Adler. Jadi kepribadian itu menurut Adler itu seperti apa, 6 hal dasar ini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, Adler ini dia punya istilah striving for success atau striving for superiority. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya, kita manusia itu kalau menurut Adler tumbuh, berkembang di awalnya itu sebenarnya punya kekurangan fisik atau physical deficiency yang membuat kita merasa inferior.
Dan perasaan inferior kita itu membuat kita berusaha mengkompensasi atau berusaha biar tidak inferior, membuat kita termotivasi untuk mencapai superioritas atau sukses. Bedanya kalau yang superioritas itu sifatnya pencapaian itu atau ambisi atau motivasi itu hanya untuk kesuksesan atau hanya untuk keberhasilan pribadi kalau yang superioritas. Nggak peduli itu akan merugikan orang lain atau tidak, tapi yang jelas itu menjadi pencapaian diri pribadinya dia. Tapi kalau yang sukses, yang striving for sukses, itu satu usaha yang dia lakukan untuk bisa mencapai sesuatu dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Nah, itu bedanya striving for success dan striving for superiority. Jadi yang menjadi dasar landasan dari kepribadian, teori kepribadian Adler adalah seseorang itu pada dasarnya memiliki perasaan inferioritas yang didasarkan pada kekurangan fisik. Sehingga dia berusaha mengkompensasi dengan cara melakukan banyak usaha untuk bisa mencapai superioritas atau sukses, atau yang disebut striving for success atau striving for superiority. Tadi ya. Nah, apa sih yang mau dicapai? Nah, itu namanya final goal atau nanti disebutnya fictional final goal. Nah, biasanya goal atau tujuan yang mau dicapai itu sebenarnya tujuannya untuk mengurangi perasaan inferioritas dan mengarah pada superioritas atau sukses. Seperti itu. Nah, biasanya goal ini sifatnya fiksi atau enggak sebenarnya. Misalnya, saya pengen menjadi orang yang berguna. Saya bisa harapannya bisa menjadi orang yang nggak pernah berkekurangan atau apa gitu misalnya. Yang cenderung sangat abstrak gitu yang menjadi tujuannya ini. Nah, si striving force, atau ya usahanya kita untuk berusaha ini, itu kan sebenarnya sebagai bentuk kompensasi ya, karena kita merasa lemah atau punya, perasaan inferior, gitu. Nah, pada dasarnya perasaan inferior ini adalah hal yang wajar, hal yang umum menurut Adler karena sifatnya bawaan. Kayak kita dari lahir itu sebagai bayi yang tidak berdaya gitu, kayak secara fisik belum sempurna. Sehingga itu menimbulkan perasaan inferioritas di diri seseorang sehingga dia melakukan kompensasi dengan cara melakukan usaha-usaha untuk mencapai superioritas atau mencapai sukses. Nah, ketika tujuan pribadinya itu apa ya, misalnya perasaan inferioritasnya itu cenderung berlebih-lebihan sehingga dia menetapkan goal atau ambisi yang berlebih-lebihan juga untuk dirinya. Nah, itu ketika sudah mulai tidak sehat ya, itu disebutnya inferior complex gitu. Nah, kalau yang superioritas karena sifatnya tidak sehat ya, karena kan hanya untuk memenuhi kebutuhan, atau ambisi pribadi. Tapi kalau yang striving for success itu kan yang sehat, di mana, dimotivasi oleh, minat sosial dan juga keberhasilannya sehingga dapat berdampak baik untuk masyarakat. Nah, atau kalau social progress jadi pada orang yang memiliki striving for success, social progress ini lebih penting dibandingkan pencapaian pribadi. Artinya apa yang dia lakukan dan bermanfaat untuk masyarakat itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar target atau pencapaian pribadinya. Nah, kemudian eh, ketika seseorang berusaha meraih goal-nya yang tadi disampaikan final goal, itu sifatnya sangat subjektif. Jadi dipersepsikan secara subjektif atau subjective perception. Eee, karena perasaan inferioritasnya kita atau misalnya yang menjadi tujuannya kita, itu biasanya sifatnya tidak realistis, atau sifatnya fiksi atau terhadap harapan kita terhadap masa depan karena biasanya sangat pribadi, gitu. Nah,
karena di awal masa kehidupan kita, makanya disebutnya fiksi, karena biasanya dibuat ketika kita di masa awal kehidupan kita, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa pengalaman yang biasanya masih sangat abstrak. Misal, karena punya pengalaman aku sakit-sakitan di masa kecil, atau misalnya orang tua aku sakit-sakitan gitu ya, sehingga saya pengen menjadi orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Gitu, atau bisa selalu menolong orang lain gitu. Biasanya sangat abstrak di awal masa kehidupan kita. Makin lama kita makin mengerti ya bagaimana caranya sehingga bisa makin jelas ketika kita makin dewasa gitu. Karena kita sudah mulai banyak pengetahuan, pengalaman gitu ya. Nah, si fictional final goal atau tujuannya kita terhadap kedepannya kita mau menjadi orang yang seperti apa, itu, akan mempengaruhi atau membentuk style of life atau gaya hidupnya kita, bagaimana kita hidup, gitu. Nah, ide ini sebenarnya dipengaruhi oleh, bukunya Hans Veihingers, tentang filosofi as if, gitu. Jadi ide awalnya si Adler. Nah, kemudian ada physical inferiority yang tadi sempat dijelaskan. Nah, manusia ini kan awalnya dia lahir dalam kondisi yang kecil, lemah, dan inferior. Sehingga, kalau logikanya menurut Adler, manusia cenderung mengembangkan fiksi, keinginan-keinginan fiksi yang sebenarnya tujuannya untuk mengkompensasi kekurangan fisiknya dia. Sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih besar, lebih kuat, dan juga lebih superior gitu. Tapi kalau makin, dia dewasa belum juga bisa menjadi makin jelas bagaimana cara mencapai si tujuan hidupnya ini, nah itu biasanya, membuat mereka apa ya, apa, belum bisa mengarah pada, dewasa yang cukup, kuat gitu. Jadi masih terus-terusan merasa lemah 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 gitu. Nah, kalau Adler melihat kepribadian itu sebenarnya sebagai sesuatu kesatuan dan, sifatnya konsisten gitu antara pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Itu mengarah pada satu tujuan yang tadi final goal yang mau kita tuju. Jadi ketika terjadi ketidakkonsistenan atau terjadi inkonsistensi, itu akan membuat, hubungan kita dan orang lain dan dunia terutama atau hubungan interpersonalnya itu menjadi tidak setara atau menjadi tidak sehat juga pada akhirnya, gitu. Nah, didasarkan oleh, Adler ini kan tadi punya pengalaman, apa ya, pernah hampir meninggal di masa kecil. Jadi istilah organ dialek atau kecacatan fisik, kecacatan organ, itu menurut Adler tidak dapat diabaikan karena, seseorang yang mengalami tujuan seseorang yang mengalami hal tersebut, itu juga mempengaruhi bagaimana dia mengekspresikan dirinya terhadap dunia, gitu. Makanya di sini ada istilahnya, body's organ speak a language which is usually more expressive and discloses the individual's opinion more clearly than words are able to do. Jadi bagaimana tubuh kita atau ya aspek komunikasi nonverbal itu lebih bisa mengekspresikan diri kita yang sebenarnya dibandingkan kata-kata yang kita ucapkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Adler juga, dia sebenarnya juga ada istilah conscious dan unconscious. Tapi perbedaannya dibandingkan dengan Freud, kalau menurut Adler, the conscious life become unconscious as soon as we fail to understand it. And as soon as we understand an unconscious tendency, it has already become conscious. Artinya, ketika kehidupan kita yang secara sadar, kemudian kita berusaha lakukan represi karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan, kemudian kita masukkan ke dalam alam bawah sadarnya kita, itu adalah suatu kegagalan di mana kita tidak bisa memahami, satu kejadian tersebut, gitu. Nah, ketika lama-kelamaan kita dapat memahami sesuatu itu, maka, ketika alam bawah sadarnya kita atau pengalaman yang tidak menyenangkan itu, bisa kembali kita maknai, kita bawa ke alam sadarnya kita sudah tidak lagi, apa, kita kubur di alam bawah sadarnya kita bisa tarik itu ke alam kesadarannya kita. Nah, artinya itu, kita sudah makin sehat sebenarnya.
gitu, secara, aspek kepribadiannya. Nah, kemudian ada juga, eee, kepribadian itu juga menurut, eee, Adler dipengaruhi oleh minat sosial, gitu. Jadi, istilahnya itu ada Gemeinschaftsgefühl atau social feeling atau community feeling, yaitu perasaan satu kesatuan menjadi bagian dari masyarakat, gitu. Nah, secara umum,